Saya mendengar ada nama istilah BUMA, Badan Usaha Milik Adat. Ya. Nah ini saya heran nih, setahu saya ada BUMN, BUMD. Ya. Landasan hukumnya apa nih tuh? Ya. Terus siapa yang nanti yang akan memeriksa keuangannya? Ya. Selayang Kabar. Saya sudah menyampaikan kepada Pertamina, jangan dikelola sendiri. Libatkan yang namanya daerah sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berkesempatan lagi bertemu dengan Datuk Syahril Abu Bakar sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Riau setelah tanggal 9 Februari kemarin bertemu dengan anggota DPR RI. Nah, Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya setelah pulang dari DPR RI ini? Alhamdulillah sehat-sehat dan sampai hari ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan untuk menyelesaikanlah persoalan-persoalan yang masih tersisa dalam rangka kita alih kelola Blok Rokan ini. Oke, nah sebelumnya saya mau ngucapin selamat nih atas kepercayaan negara kepada LAM Riau untuk mengelola 39% saham dari Blok Rokan. Nah, sekilas tentang acara di DPR RI tanggal 9 Februari. Ya. Itu apa tuh yang diagendakan di sana itu? Selama kita di Jakarta, khususnya pertemuan dengan DPR RI yang diundang oleh Panja Komisi 7 bidang migas, menyangkut dengan pertama agenda sampai kemana proses alih transisi ini, alih kelola ini yang sudah dilaksanakan dari semua elemen atau yang berkaitan dengan peralihan Blok Rokan ini sendiri. Kita diundang di samping pemerintah Provinsi Riau juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, seterusnya bertemu dengan pihak Pertamina, termasuk Pertamina Hulu Rokan, Kementerian SDM, terus ketemu juga dengan SKK Migas dalam forum itu, ada juga dari PGN dan Komisi 7 khususnya yang anggota Panja itu. Oke, berarti di sana penetapan 39% itukah yang dibahas untuk LAM? Ya, target kita waktu itu supaya kita dapat berjumpa Pengesahan. dengan Pertamina dan SKK Migas serta instansi terkait lainnya termasuk SDM, ya kan? Kita untuk melanjutkan agenda pembicaraan, karena kami sebelumnya ini proses peralihan Blok Rokan ini kan sudah panjang. Mulai kita ketemu dengan Tuan Presiden di Istana Negara, ya kan? Sebelumnya dengan Wamen ya, pada sekitar bulan Agustus di tahun 2018 di Jakarta. Selanjutnya Pak Presiden datang ke sini, gelar adat juga itu dibicarakan, ya kan? Diberikan kesempatan kepada daerah untuk ikut serta di dalam pengelolaan Blok Rokan ini dengan skema B2B, dengan skema yang dibicarakan tersendiri katanya. Bahkan daerah boleh sahamnya lebih dari Pertamina. Nah, itu yang ditegaskan oleh Bapak Presiden. Oke. Selanjutnya kita tindak lanjuti, kita diundang oleh Kemenko Maritim SDM, SDA, Kemenko Maritim Sumber Daya waktu kabinet yang lalu pada bulan Oktober 2018. Dalam kesempatan itu Kemenko Maritim dan pihak-pihak terkait ingin mendengar seperti apa benar rencana LAM kalau diberikan kesempatan dalam mengelola Blok Rokan ini. Kita waktu itu mengajukan proposal lewat Menteri Menko Maritim. Baik, tahap selanjutnya adalah saya mendengar ada nama istilah BUMA, Badan Usaha Milik Adat. Ya. Nah ini saya heran nih, setahu saya ada BUMN, BUMD. Ya. Landasan hukumnya apa nih tuh? Ya. Terus siapa yang nanti yang akan memeriksa keuangannya? Ya, baik. Jadi
ini memang suatu terobosan yang baru. Di negara kita ini, masyarakat hukum adat itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Inilah payung hukumnya. Ya kan? Ada masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah dengan segala macam nilai-nilai adat budayanya yang memang ada, masih diakui. Dan di Riau ini masyarakat hukum adatnya banyak. Sudah kita inventarisir lebih daripada 300 kesatuan masyarakat hukum adat. Kalaulah BUMN ya. itu adalah milik negara, kemudian BUMD adalah milik daerah, termasuk provinsi dan kabupaten. Ada lagi kita kenal dengan BUMDes, Ya, desa. badan usaha milik desa. Benar. Terus ada masyarakat hukum adat, tentu dia punya badan usaha juga. Kita sebutlah badan usaha milik adat, disingkat dengan BUMA. Sebenarnya tak ada hal yang baru, ya kan? Tak ada hal yang baru. Cuma LAM aja yang Membumingkan. membendangkan sehingga ini mendunia. Dan ini mungkin pertama kali masyarakat hukum adat dapat diikut sertakan sebagai pemegang saham. Ini kan suatu terobosan luar biasa nih. Anak-anak Melayu di bawah lembaga adat ini punya pemikiran-pemikiran cerdas. Saya sebagai datuknya tentu menghimpun pemikiran-pemikiran yang baik ini. Nah, untuk lembaga adat Melayu sendiri, lembaga ini kan lembaga nirlaba. Secara kelembagaan tidak memungkinkan untuk membuat perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tentang pekerjaan. Tapi boleh membentuk badan usaha. Ya kita bentuklah salah satu ada PT di LAM ini, perseroan terbatas. Di samping ada juga yayasan, ada juga koperasi. Nah, ini unit-unit usaha. Dan ini kan hal biasa ini. Muhammadiyah juga punya badan usaha, NU juga punya badan usaha, ya kan? Nah, yayasan-yayasan lain juga punya badan usaha, termasuk berarti kita juga punya badan usaha yang diberi nama dengan BUMA, PT Negeri Melayu Riau, Melayu Bermarwah, dan PT Negeri Melayu Bertuah. Oke, itu nanti siapa yang memeriksa keuangannya? Ya, kita akan tunjuk. Lembaga adat akan membentuk tim auditor untuk mengawasi, mengaudit jalannya BUMA ini. Berarti ditunjuk oleh LAM ya? Iyalah, kita sebagai ownernya tentu kita tak mau rugi juga, Iya. ya kan? Tak mau rugi, tak mau badan usaha ini berjalan seenaknya juga kita tak mau. Kita kontrol lah sebagai pemilik. Sebab kalau dia bangkrut, kita yang bangkrut nanti sebagai Iya. pemiliknya kan.